Thomas dimasukkan ke dalam perut ikan paus. Bagian dalamnya sangat bau, dan membuatnya menderita. Itu karena di dalamnya terdapat minyak yang berharga. Minyak itu lebih berharga daripada uang. Di Amerika pada abad ke-10, minyak ikan paus bisa digunakan sebagai bahan bakar. Minyak itu dimasukkan ke botol kecil, sehingga itu sangat berharga. Pelaut mendapatkan daging ikan paus yang baru ditangkap. Kulitnya dipisahkan dari dagingnya, lalu memotongnya kecil-kecil dan dimasak di dalam panci. Terakhir pada tubuh paus ini terdapat banyak sekali ekstraksi minyak ikan. Bos menyuruh Owen mencari 2000 barel minyak. Minyak dengan jumlah banyak masih ada di laut, tetapi jaraknya sangat jauh. Mereka masih harus melanjutkan perjalanannya. Itu karena untuk menyelesaikan tugasnya, dan mungkin mereka akan menangkap ikan dalam jumlah yang berlebihan. Siluet ikan paus di Samudra Atlantik sudah hilang sejak lama. Kapten George memutuskan untuk mencoba keberuntungannya di Thailand. Mereka mengambang di Thailand 1,5 tahun. Tetapi mereka tidak dapat menemukan ikan pausnya. Bahkan makanan yang mereka bawa tidak banyak yang tersisa. Mereka hanya perlu berlabuh di pelabuhan terdekat, lalu menukar minyak ikan paus dengan makanan pada orang lokal. Untungnya mereka di sini bertemu seorang kapten dari Spanyol. Kapten berkata pada mereka, di laut luas yang berlokasi 2000 mil ke arah barat, di sana ada ribuan ikan paus. Jika kalian beruntung, kalian dapat mengisi ulang 3000 barel minyak. Tetapi laut itu juga sangat berbahaya. Bahaya selalu mengintai di sana. Tempat itu dihuni oleh paus raksasa. Paus itu sangat ganas, kulitnya berwarna putih. Dia menewaskan 6 anggota kru milikku. Paus putih itu mungkin berumur 100 tahun. Ini sangat menakutkan. Tapi di mata mereka, karena untuk mendapatkan 3000 barel minyak, mereka tidak akan memperdulikannya. Ikan paus putih itu juga akan ditangkap oleh mereka. Kemudian mereka semua berangkat ke laut. Bahkan jika seseorang takut akan bahayanya, mereka tidak akan berani mengatakannya. Karena kapten memberi perintah untuk mati. Dia ingin mengisi 2000 barel minyak. Dan rencana itu tidak akan berubah. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai di lokasi tersebut. Kapten segera melihatnya menggunakan teropong. Benar saja, lihatlah di sana. Setidaknya ada ratusan ikan paus. Semua orang pergi menggunakan sekoci. Mereka sangat bersemangat mendayung ke arah paus. Mungkin lebih dari setahun mereka tidak berburu. Mereka segera melemparkan tombaknya. Tapi para pemburu semuanya gagal. Saat Owen sedang mempersiapkan dirinya, sekarang di permukaan laut tiba-tiba muncul ekor raksasa, dan membuat sekocinya terbalik. Semua orang jatuh ke laut. Mereka semua bergegas kembali ke perahu. Lalu ekor itu muncul kembali. Kapten dari Spanyol itu benar. Di sini memang ada monster raksasa. Tapi mereka tetap tidak sadar akan bahayanya. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Setelah kembali ke perahu, mereka segera memperbaiki sekocinya. Meskipun begitu, tapi sekarang paus itu muncul kembali. Paus itu menyerang perahu mereka. Serangannya menyebabkan lubang besar di perahu. Owen mengikat 2 tombak satu sama lain, lalu membidik paus raksasa di depannya. Meskipun berhasil mengenainya, tapi karena kekuatannya yang besar dia mematahkan tiangnya. Tidak lama kemudian perahu benar-benar hancur. Semua orang bergegas untuk memuat barang-barang ke sekoci, dan bersiap untuk meninggalkan kapal. Sayangnya saat api merambat ke tangki minyak ikan di perahu, perahunya langsung meledak. Meskipun semua orang telah melarikan diri, tapi bahayanya masih belum selesai. Tidak lama kemudian terjadi badai di laut. Salah satu sekoci pun terbalik, dan membuat kepala Matthew terbentur dengan keras. Di pagi hari badainya telah berhenti. Beberapa waktu telah berlalu. Mereka terus mengambang di laut selama 34 hari. Tapi tetap tidak ada perahu yang lewat. Makanan yang tersisa pun tidak banyak. Karena untuk bertahan hidup, kuenya harus dibagi ke 6 orang itu. Tiba-tiba sebuah pulau muncul di depan mereka. Semua orang merasa sangat bahagia. Namun saat mereka bersenang-senang, paus raksasa itu muncul lagi. Mereka ingin mengekstrak minyaknya, tapi mereka semua diserang oleh paus itu. Setelah mengalahkan semua orang, seketika paus itu menghilang tanpa jejak. Orang-orang yang selamat segera berenang ke tepian. Setelah beberapa orang tersapu oleh ombak ke tepian, mereka segera mencari sesuatu untuk dimakan. Dia memakan telur burung. Mereka terus berdoa agar ada perahu yang lewat. Tapi saat melihat tulang di dalam gua, Owen merasa perahu tidak akan datang kemari. Kalau tidak, orang-orang ini mungkin tidak akan mati. Sekarang mereka hanya bisa kembali ke laut dan menunggu penyelamatan. Namun karena luka Matthew semakin parah,
Dia tidak ingin menyusahkan mereka. Dia memutuskan untuk tinggal di sini. Tapi Owen tidak ingin melakukannya. Owen dan Matthew tumbuh bersama sejak kecil. Keduanya adalah pemburu paus terbaik. Namun sekarang Owen harus kehilangan sahabatnya. Dia tidak ingin meninggalkannya. Lalu dia berjanji pada Matthew. Setelah dia kembali, dia pasti akan segera menjemputnya. Pada akhirnya mereka segera kembali berlayar. Mereka sudah mengambang selama berhari-hari. Tapi masih belum melihat kapal. Namun mereka melihat satu orang itu sudah kaku. Dia menatap ke langit tanpa daya. Dan secara bertahap berhenti bernapas. Dia ingin menguburnya di laut. Tapi Owen mencegahnya. Karena tubuh orang ini dapat menyelamatkan nyawa mereka. Di sisi lain, sekarang mereka harus melakukannya untuk bertahan hidup. Mereka menarik undian. Karena itu untuk memutuskan siapa yang akan menjadi makanan. Hasilnya adalah kapten mendapatkan yang terpendek. Tapi rekannya tidak menerimanya. Dia tidak akan membiarkannya. Lalu dia menembak dirinya sendiri. Dan pada akhirnya dia bunuh diri untuk menyelamatkannya. Mereka mengandalkan mayatnya untuk dimakan. Di sisi lain, Owen dan yang lainnya dihadapkan dengan bahaya lagi. Paus putih itu masih tidak ingin meninggalkan mereka. Owen benar-benar marah. Dia memutuskan untuk bertarung dengan raksasa ini. Namun saat hendak menyerangnya, dia berhenti dan menatap paus itu. Di tubuhnya memiliki ratusan luka kecil dan besar. Semuanya adalah perbuatan dari para pemburu. Kali ini akhirnya Owen mengerti. Dia bukanlah korban, tetapi dia pelakunya. Paus tidak ingin menyakiti orang-orang. Mereka baru saja sampai di ujung jalan. Mungkin mereka juga akan merasakan sesuatu. Kali ini paus itu tidak menyerang. Tapi dia menyelam ke laut dalam. Mereka semua diselamatkan oleh sebuah kapal dagang. Kapal dagang itu membawa mereka pulang dengan selamat. Owen melihat istri dan anaknya. Dia sudah bertahun-tahun tidak melihat mereka. Keduanya pun tidak bisa menahan tangisnya. Tapi kerinduan itu tidak bertahan lama. Owen tidak pulang ke rumahnya. Tapi dia ditangkap oleh bos dan harus bertanggung jawab. Mereka ingin menutupi tragedinya. Karena cerita tentang paus menyerang perahu menyebar dengan cepat. Hal itu membuat orang-orang tidak berani pergi ke laut untuk berburu paus lagi. Oleh karena itu, perusahaan perikanan juga akan berdiri di tepi kehancuran. Mungkin Owen akan menerima sejumlah uang. Dan dia juga bisa menjadi seorang kapten. Tapi Owen langsung menolak. Sebelum pergi, dia berkata bahwa seorang kapten tidak memiliki hati nurani. Dia tidak memikirkan tentang saudaranya yang meninggal. Lalu Owen berkata pada Kapten George, "Katakan pada mereka bagaimana kau bisa bertahan." Setelah mengatakan ini, Owen langsung menyadarkan Kapten George. Dia memberitahu orang tentang apa yang terjadi selama perjalanan. Dan dia tidak akan menyembunyikannya. Film ini berjudul In the Heart of the Sea. Film ini diangkat dari sebuah novel. Dan mengacu pada kecelakaan kapal yang nyata. Awal abad ke-19, menangkap ikan paus adalah salah satu pilar industri di AS. Ribuan ikan paus dibunuh setiap tahun. Dan angka tertingginya mencapai 7-10 ribu ikan paus. Perburuan ini menyebabkan kerusakan serius bagi ekosistem laut. Tetapi hal ini bisa membantu semua orang menemukan bahan bakar. Situasi ini terjadi pada tahun 1879. Tapi meskipun begitu, sampai saat ini masih banyak negara yang melakukan penelitian ilmiah. Dan melakukan pembunuhan ikan paus secara terang-terangan. Semua makhluk memiliki jiwa, tetapi waktu untuk menunjukkannya belum tiba. Sama seperti munculnya paus putih itu. Di laut yang luas ini, sikap manusia bersifat provokatif. Dan cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.